sih, Jen? Mondar-mandir. Kayak orang kelilit utang aja loh gue lihat. Gue tuh lagi pusing, Dara. Gue gak bisa diem aja nih. Si Bella itu, pokoknya dia harus pergi sejauh-jauhnya dari sini sekarang juga. Makanya nih, gue lagi mikirin 1001 cara buat mulusin rencana gue ini. Pokoknya, dia gak boleh ada di hadapan Bima. Aduh, lo rempong banget sih, Jen. Lagian nih ya, dengan lo hamil anaknya Bima, itu udah cukup buat bikin dia gak bisa berkutik lagi. Percaya sama gue, dia gak bakal ninggalin lo. Karena dia pasti bakal mikirin bayi yang ada di perut lo itu. Masih kurang apa lagi coba? Ya tetep aja dong, Dara. Gimana kalau suatu saat nanti bayi ini udah lahir, terus gue ditelantarin gitu aja. Dan Bima cuma modal nafkahin, terus dia balik lagi tuh ke Abela. Lo tahu sendiri kan, Abela itu orangnya pemaaf banget, Dara. Fine, sekarang mau lo apa? Ngubur dia hidup-hidup gitu? What? Lo udah sinting? Kalau kayak gini ceritanya, lo bisa masuk jeruji besi bego. Dan gue mau gak mau pasti juga bakal keseret juga. Lo pikir enak di penjara, hah? Enggak, gue gak setuju. Lo pikir gue sama sintingnya kayak lo? Mendingan lo ganti rencana. Kita masih bisa pakai cara yang lebih gak beresiko kayak gini. Dara, kenapa takut banget sih? Lo lupa ya, hukum di negara Sakura ini bisa dibeli pakai uang. So, apa yang perlu ditakutin? Tenang aja, kalau kita kena kasus, tinggal tutup aja pakai duit. Selesai kan? Gila banget kan? Emang udah parah banget tuh bocah. Gue rasa nih ya, LCD-nya udah kena deh. Hah? Serius? Buset, ini sih bukan parah lagi ya, but crazy. Kayak kecintaannya kelihatan banget weh. Iya, logika aja nih ya Bel. Kekilir itu cuman harus diurut, terus istirahat 1 sampai 2 minggu aja. Habis itu kelar tuh. Sampai segitunya banget ya tuh kambing. Hah, lega banget gue. Akhirnya kebusukan dari si Ubi Ungu itu kebongkar juga. Udahlah Van, simpan energi lo. Jangan mau ngeladenin orang problematik kayak gitu. Biarin aja, alam yang ngelakuin tugasnya. Percaya sama gue, kurma itu ada. Karma Ege, kurma. Beneran lo mau diem aja? Please deh, Abela, dia udah fitnah lo. Masa lo mau diemin aja kayak gitu? Ayo, kita labrak bareng-bareng. Kalau perlu, gue yang bakal maju paling depan. Nggak gitu Van, justru hal keburukan harus dipupuk sama hal kebaikan. Kalau gue balas perbuatannya si Jenna, lantas apa bedanya gue sama dia? Mau dia jungkir balik sekalipun, tetap gue pemenangnya. Karena Kak Bima cuma nganggep dia sebagai temen. Dianya aja tuh yang kegeeran. Ya udah, gue mau ke atas dulu ya, ke tempat kita nongkrong tadi. Tumbler gue ketinggalan soalnya. Aduh, ya udah deh, iya terserah lo. Sana Gi, hati-hati ya sayangku cintaku manisku. Siap sayangku cintaku manisku. Geli boy. Gak jelas lo. Wah, ini dia tumbler gue. Untung aja masih di tempatnya. Kalau enggak, si mama bisa berubah jadi Sumala. Ngeri-ngeri sedep deh. Kak Bima? Beneran Kak Bima gak sih? Ngapain dia di sana sendirian? Samperin aja ah. Bajingan, kenapa? Kenapa gue harus ngelakuin itu bangsat? Kenapa gue sadari? Gue udah rebut kehormatan Jenna. Gue udah rebut mahkotanya juga. Gue brengsek. Kenapa malam itu harus kejadian, anjing? Kehancuran udah di depan mata. Gue tinggal tunggu waktu. Dan detik ini, waktu kehancuran itu Kak.
Dan aku gak salah denger kan, Kak Bima? Hah? Bella, kok kamu udah di sini sayang? Sejak kapan? Tunggu. Aku bakal jelasin yang lebih kompleks. Kamu harus denger dari aku. Sebelum kamu denger dari mulut orang lain. Itu jauh-jauh lebih buruk sayang. Shut up. Diam di situ. Kalau emang dari awal kamu belum bisa selesai sama masa lalu kamu, terus buat apa? Terus buat apa kamu narik aku buat masuk ke kehidupan kamu? Udah cukup. Stok maaf buat kamu udah gak ada dan gak akan ada lagi. Kita selesai sampai di sini. Anggap aja kita adalah dua orang yang gak pernah saling kenal. Terima kasih atas suka dan duka yang kamu bagi ke aku. Itu indah kak, walaupun pahit rasanya. Bella, sayang, kamu bercanda kan? Aku cinta sama kamu. Aku bakal perbaiki semuanya, Bel. Aku cinta mati sama kamu, sayang. Sesuai alamat ya pak, Jalan Mentari blok kedua. Baik, siap kak. Sesuai arahan. Walau akhirnya nggak jadi satu, tapi aku seneng bisa kenal sama orang kayak kamu. Tapi dari sini, kesalahan terbesar bagi aku adalah ngasih kesempatan buat kamu, yang bahkan dari dulu udah jelas kalau kamu selalu jadiin aku second choice, pilihan kedua. Oh iya, kamu selalu berhasil buat ngancurin perasaan, juga kepercayaan aku kak. Dan bodohnya lagi, aku selalu nyatain maaf buat itu. Dan gak peduliin sejauh mana perasaan aku terluka semakin dalam. But it's okay. Mungkin ini adalah risiko orang jatuh cinta. Bapak gimana sih? Ini bukan jalan arah ke rumah saya. Anda nyetirnya pakai maps kan? Terus kenapa nyasarnya bisa sejauh ini pak? Dari awal aja saya udah curiga loh. Diamlah gadis manis, atau kamu akan mati. Makin gak bener nih. Enggak. Gue gak boleh diem aja. Pokoknya gue harus cari pertolongan sekarang. Bang Arvin. Nah iya, gue telepon aja. Udah dibilangin kan cantik, milih diem atau mati sekarang. Apa-apaan ini? Maksud lo apa monyet? Masih belum cukup. Lo udah bikin hubungan gue hancur ha? Bella, masih pakai nanya loh. Ya belum cukup dong, sampai lo bener-bener menyingkir. Ini balesan buat lo, karena lo udah bikin Bima ngejauhin gue selama akhir-akhir ini. Dan ini adalah balasan buat lo, karena lo udah bikin Bima berpaling dari gue. Catat baik-baik, Bima itu milik gue, dan selamanya bakal tetap jadi milik gue. Oh iya, lo tahu nggak? Di dalam perut gue ini udah ada calon anak dari gue sama Bima. Ini adalah bentuk ketulusan cinta kita. Tolong buat lo sadar diri sedikit. Mending minggir jauh-jauh. Karena sebentar lagi kita bakal membentuk keluarga kecil yang bahagia. Gue udah gak heran lagi ya Jejen. Barang receh dipaduin sama barang gratisan. Pantesannya tuh, kalau dipikir-pikir lagi, kalian cocok ya. Untung aja gue segera sadar, gak ketempelan terus sama barang receh. Gatal-gatal badan gue. Nah, tuh udah najis. Bisa-bisanya lo ngatain gue sama cowok gue kayak gitu.
Lo mau sekali lagi gue pukul pakai balok ini? Oh, anak bau kencur. Gue gak terima ya lo ngata-ngatain gue kayak gitu. Siapa takut? Coba aja. Au. Sialan. Upsi, gue gak tahu ya gimana rasanya digampar pakai balok kayu segede itu. Sakit ya? Tadi nantangin. Kok gue jadi kasihan ya sama satu monyet ini? Iya kan guys? Au, aduh, punggung gue. Kira-kira kayak gitu ya rasanya. Walaupun gue gak pakai balok kayu juga, tapi ya sebanding lah. Gimana? Udah gak penasaran lagi kan? Lo gak apa-apa kan? Aduh. Gak apa-apa mata lo. Sakit punggung gue ini. Lo, kurang ajar ya lo. Lo itu udah ada di bawah kekuasaan gue. Harusnya lo tunduk sama gue sekarang. Lo tahu, gue bisa musnahin lo sekarang juga kalau gue mau. Lo jangan gila ya, Jen. Gue bisa tuntut lo sekarang juga atas kasus pembunuhan berencana. Lihat aja, gue gak akan diem kali ini. Dan gue gak pernah main-main. Bella, come on, look at me. Lo terlalu ngeremehin gue. Sekarang lo lihat sendiri kan. Dan gue gak peduli apa yang akan terjadi setelah ini. Intinya, misi gue terlaksana. Astaga, Jena. Jen, nyebut Jen. Allahu Akbar. Sumpah demi Bang Jarwo. Satu kata, men. Gila. Udah. Jen, lo beneran gak waras ya? Ini gak termasuk dalam rencana yang kita susun tadi di rooftop, tau gak? Ya gimana? Orang dia yang mancing, salahin dia dong. Lagian lo lupa, misi gue hari ini adalah ngebantu anak monyet itu buat ketemu sama ajalnya lebih cepet. Ya, tapi lo gak perlu pakai itu juga lah. Nanti prosesnya yang ada malah makin panjang. Udah, ayo kita keluar. Kalian berdua, nyalain semua bom yang kalian bawa, lalu sebarin di sini. Gue suka banget sama kerja kalian. Nih upah buat lo, dan ini buat lo. Ingat, tutup mulut kalian rapat-rapat. Siap, bos. Cuan nih. Sumpah demi Alex, gue gak pernah semerinding ini weh. Terus bisa-bisanya lo masih bisa sesuai ini, Jen. Kayak astaga naga. Udah ayo, fix. Kita harus kabur ke luar negeri. Sekarang deh kalau perlu. Why? Kenapa gue harus takut? Justru gue seneng dong, karena gue bisa ngehilangin hama yang bakal ngeganggu gue sama anak gue di kehidupan selanjutnya. So, ya, semuanya bakal aman-aman aja. Kalau di antara kita gak ada yang saling bocor. Udahlah. Stres semuanya, stres. Dar, mereka udah pada mau kesini tuh. Lo denger kan suara motor-motor itu? Aduh, gue harus setel muka ngenes dulu nih. Lo juga BG. Ya. Kalian, mana Bella? Kalian harusnya bertiga kan? Terus, di mana dia sekarang? Bella, dia
Dia ada di dalam sana, Vin. Di gudang itu. Ceritanya panjang. Terus, kalian diem aja gitu. Kenapa di antara kalian gak ada yang nelpon pemadam kebakaran terdekat, ha? Lo kemanain otak lo pada? Ada hal yang utama dan yang paling penting yang harus kalian lakuin. Dan itu gak ada di pikiran kalian, ha? Jawab sekarang. Goblok semuanya. Alfa, tunggu apa lagi? Sekarang, telepon petugas damkar yang paling dekat dari sini. Buruan. Oke, bentar. Halo, selamat sore. Dengan petugas damkar Wijaya, ada yang bisa saya bantu, Mas? Ada. Jadi, di sini ada yang... Dasar iblis lo. Lo jangan sombong ya. Gue tahu. Ini bagian dari rencana lo. Gue tahu ini semua akal-akalan dari lo. Di sini, orang yang selalu nyari masalah sama temen gue itu cuma lo. Jadi, sekarang lo apain temen gue ya? Bilang ke gue sekarang. Atau gak, gue rontokin rambut lo ini. Kalian, udah. Bel, Bella, lo di mana Bel? Ini gue, Arvin. Lo denger suara gue kan? Samperin suara ini Bel. Kita keluar dari sini bareng-bareng. Gue mohon sama lo. Ayo keluar Bella. Udah ini cuma satu petak. Harusnya gak susah buat gue nemuin. Dan barang-barang yang ada di sini juga udah kebakar habis. Gak mungkin kalau Abel ada tempat persembunyian di sini. Pintunya udah tua. Susah buat ngebuka pintu ini. Tapi Abel harusnya udah kejebak di sini. Tapi kenapa dia gak ada? Atau gak mungkin. Abel pasti udah selamat. Entah pakai cara apa. Tapi gue yakin. Sayang, jangan pakai kekerasan. Nanti yang ada suasananya makin keruh. Tenangin dulu diri kamu, oke? Kita cari tahu sebab akibat dari ini semuanya secara baik-baik, secara pelan-pelan, oke? Kalian, dua anak-anak babi, kalian saksikan. Pasti kalian tahu awal mula kebakaran ini terjadi. Dan kenapa teman gue bisa kejebak di dalam sana. Jelasin secara detail. Jadi gini, gue sama Dera lagi OTW pulang ke rumah. Dan di pertengahan jalan, kita lihat Abel kayak lagi nunggu sesuatu. Kita samperin tuh. Dan dia bilang kalau dia mau ke gudang ini. Dan lagi nunggu taksi juga. Karena kita kasihan taksi dia gak datang-datang. Jadi kita anterin sampai sini. Dan pas baru sampai sini, gue baru inget kalau handphone gue masih ketinggalan di laci sekolah. Kita udah bilang ke Abel kalau kita bakal balik lagi ke sini. Dan dia fine-fine aja. Terus dia masuk ke dalam buat nyari barang yang emang dia cari. Dan di pertengahan jalan kami, gak jauh dari sini, kita dengar suara ledakan gitu. Gue emang gak ngehirain suara apa itu. Dan asal kalian tahu, perjalanan dari sini ke sekolah itu memakan waktu 3 jam. Lalu kita udah sampai lagi ke sini, dan ternyata semuanya udah kebakar habis. Tempat ini terpencil, jadi gak ada orang yang tahu dan gak ada CCTV yang memantau. Kemungkinan kebakaran ini udah terlantar selama 3 jam, bahkan lebih. Gue gak tahu ya. Potensi Bella buat selamat itu mustahil banget. Karena gue rasa dia udah ikut kebakar di dalam sana selama berjam-jam. Gak apa-apa. Kita jangan berpikiran negatif dulu ya. Tim pertolongan sebentar lagi juga bakal sampai sini. Kita doa yang banyak-banyak buat Abela. Dia pasti selamat kok. Kenapa Arvin lama banget di dalam? Gue gak bisa diem aja di sini nunggu hasilnya. Gue gak akan biarin Nabila celaka. Bim, kamu jangan ikut ke sana. Tega kamu ninggalin aku di sini. Aku kan juga masih shock loh. Kamu mau bayi yang ada di dalam perut kita ini kenapa? Aku di sini. Aku gak jadi ikut ke dalam. Kamu tenangin dulu diri kamu. Vin, gimana? Loh, kok lo keluarnya sendirian? Abela kan masih ada di dalam. Harusnya lo keluarnya bareng-bareng dong. Terus, Abelanya mana?
Habila gak ada di dalam. Sudah cari di setiap sudut, di setiap barang-barang gede, dan di sekitaran sini juga. Tapi gak ada hasilnya. Gue tetap gak nemu orangnya. Tuh kan apa gue bilang, Habila itu udah ikut kebakar di dalam selama berjam-jam. Dan kemungkinan besar 90% dia pasti udah jadi abu di dalam. Lihat kan guys, apinya aja segede ini loh. Kalian masih gak percaya sama gue? Cah, emang gak percaya gue sama lo? Gue yakin Habila udah selamat pakai cara dia sendiri. Yang gak bisa kita simpulin sayang jidat. Udah Harvin, turunin nada bicara lo. Nah, takarannya udah pas nih. Atau kurang ya? Nanti jadi pahit lagi. Tapi kan Papa gak suka yang terlalu manis. Astaga, suara apa itu? Ada yang jatuh. Loh, foto ini? Ya, jadi pecah deh. Kenapa foto ini bisa jatuh? Perasaan... Ini Pak, Mama bikinin kopi kesukaan Papa. Diminum dulu. Gak capek. Papa belum istirahat loh dari tadi. Makasih sayang, nanti aku minum kok. Kerjaan aku juga tinggal sedikit. Jadi nanggung kalau gak dikerjain sekalian. Ya udah deh kalau kayak gitu. Pak, kok Ella belum pulang ya dari sekolah? Ini udah maghrib loh. Ya nggak kayak biasanya aja. Ditambah lagi, firasat Mama dari tadi gak enak. Aku jadi khawatir deh. Udah sayang, gak usah dibawa pikiran. Palingan dia lagi main tuh sama temen-temennya. Ya biasalah anak muda. Mungkin aja dia lupa ngabarin kita. Saking serunya mungkin. Biarin aja mah, asalkan masih tahu aturan. Halo, selamat malam. Kami dari pihak kepolisian. Apakah ini benar dengan Bapak Mario Medicine? Selamat malam. Iya, benar. Ini dengan saya sendiri. Ngomong-ngomong, ada apa ya, Pak? Apa saya udah buat satu kesalahan? Atau salah satu dari anggota keluarga saya? Tidak. Jadi, tim kami baru-baru mendapatkan laporan dari beberapa teman anak Anda. Jadi, seperti ini. Mas, anak Gita Mas. Gimana ini? Ella, saya. Kenapa bisa jadi kayak gini? Kamu bercanda ke Sayang, saya. udah ya. Anak kita pasti bakal baik-baik aja kok. Pihak kepolisian juga lagi nyelidiki tentang ini. Semoga hasilnya sesuai sama apa yang kita mau ya. Semua orang juga lagi sedih. Udah ya, kita doa aja yang terbaik. Semoga Tuhan ada di pihak kita. Ini udah gak ada harapan sama sekali. Selamat malam semuanya. Saya mewakili dari pihak kepolisian ingin menyampaikan informasi dari semua data-data yang telah kami kumpulkan, juga melalui proses penyelidikan yang kami lakukan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Wilayah sini dan wilayah yang berdekatan dengan lokasi kejadian ini sudah kami observasi, dan hasilnya kami sama sekali tidak bisa menemukan korban, entah itu dalam bentuk jejak kaki korban atau barang-barang milik korban yang tidak tersengaja terjatuh. Semua itu tidak masuk terdeteksi dalam akses kami. Dan kebetulan saja, lokasi ini sangatlah jauh dari pemukiman
tentu saja tidak ada CCTV untuk bisa membantu kasus ini. Pihak kami ingin meminta maaf kepada kalian semuanya. Sesuai dengan hasil rundingan, kami nyatakan bahwa korban Abel Lavanya Medicine telah ikut terbakar menjadi abu bersama dengan kebakaran besar ini. Ini adalah pernyataan yang sangat tidak masuk akal. Penyelidikan kasus ini hanya dilakukan 1 kali saja. Apa itu cukup? Dan apakah itu cukup untuk menghasilkan hasil yang maksimal? Saya menolak keras atas hasil perundingan kalian. Dan saya orang kedua yang menentang keras atas perundingan kalian. Pasti ada wilayah yang kalian terlewatkan. Dan siapa tahu, Habela ada di sana, Pak. Coba saja, kalau tadi kalian izinkan kami untuk ikut mencari juga, pastinya pacar saya bisa langsung ketemu. Gak mungkin. Teman saya pasti masih ada di tempat ini. Polisi macam apa kalian? Anda kerja yang becus dong. Saya mau penyelidikan ini dilakukan sekali lagi. Dan kami wajib ikut serta. Iya Pak, saya mohon. Setidaknya lakuin penyelidikan sekali lagi. Dan izinkan kami untuk ikut serta. Apapun asal saya bisa ketemu sama Saya anak saya, setuju. Pak. Lakukan semaksimal mungkin. Saya akan bayar semua biaya yang kalian keluarkan untuk imbalannya. Perhatikan semuanya. Kami sudah mengerahkan semua tenaga kami. Dan kami tidak mungkin mengerjakan ini semuanya dengan asal-asalan. Sudah saya bilang, lokasi ini sangatlah jauh dari pemukiman warga. Jadi, kebakaran sebesar ini tidak ada satu orang pun yang tahu selain kalian. Kepada saksi Jenna, di saat dia dan temannya ingin menuju ke sekolah Sakura, di perjalanan, dia mendengar sebuah ledakan dan tidak dihiraukannya. Dan jika perjalanan dari sini ke kota Sakura memakan waktu 3 jam, itu berarti kebakaran ini sudah terlantar selama 6 jam lebih. Dan tim pemadam kebakaran datangnya juga sangat-sangat terlambat. Kemungkinannya sangatlah kecil untuk Abela bisa keluar dengan pintu tua yang susah dibuka tanpa alat bantu. Hasil menunjukkan bahwa korban sama sekali tidak ditemukan. Dan kami rasa hasil dari perundingan kami sudah sangat akurat. Lo bercanda kan? Lo gak mungkin galin gue secepat ini kan? Gue juga mau minta maaf sama lo, Bel. Karena gue salah satu dolongnya. Jujur, lo itu orang baik. Istirahat yang tenang ya. Tapi di sisi lain, Gina bukan seorang pelakor biasa. Tapi dia juga seorang ibu yang lagi merjuangi masa depan calon anaknya kelak. Bel, sayang, bahkan aku belum sempat nebus kesalahan aku ke kamu. Tapi kenapa kamu pergi secepat ini? Bilang ke aku sayang, kalau kamu cuma lagi bercandain semuanya kan? Kamu gak beneran pergi kan? Bim, kamu yang sabar ya. Aku tahu kok, ini berat buat kita semua. Tapi kita harus percaya kalau Abela udah ikut kebakar jadi abu. Dan pasti dia udah bahagia kok di atas sana. Jadi kita juga harus ikut bahagia. Naritai 自分は周りの声と視線に閉じ込められて誰に何を